Kali ini kita akan mendengarkan berita tentang Oppie Sopianti. 5 fakta Oppie Sopianti putuskan pindah agama. Nomor 2, buat takjub. Istri Frankie Roaring, Oppie Sopianti, pedangdut tanah air ini memiliki kisah spiritual yang cukup menyita perhatian publik usai memutuskan untuk pindah agama dari Islam dan masuk menjadi Islam. Padahal saat menikah suaminya memutuskan untuk masuk agama Islam dan menjadi mualaf mengikuti keyakinannya. Namun Oppie Sopianti dan Frankie Roaring pada akhirnya memutuskan pindah agama dan memeluk agama Kristen. Ceritanya ini pun cukup membuat geger. Lantas seperti apa kisah Oppie Sopianti yang memutuskan pindah agama? Mari kita simak selengkapnya. Yang pertama, ajak suami masuk Islam. Frankie Roaring diketahui sebelumnya menikahi pedangdut Oppie Sopianti pada 27 Juni 2014. Keduanya awalnya menganut dua keyakinan yang berbeda. Oppie merupakan penganut agama Islam. Frankie Roaring menganut agama Kristen. Namun ketika keduanya memutuskan untuk menikah, Frankie akhirnya memilih untuk masuk Islam dan menjadi mualaf. Pernikahan keduanya pun dilakukan mengikuti agama Islam. Usai menjalani kehidupan pernikahannya lewat agama Islam, tiba-tiba saja Oppie Sopianti mendapatkan pengalaman yang tak terlupakan. Sebab ia mendapatkan mimpi bertemu Yesus selama 3 hari berturut-turut. Hal ini berawal saat ia berdoa meminta jalan kebenaran sebelum tidur. Ia tak menyangka bahwa jalan kebenarannya itu dijawab lewat mimpi. Dari situlah ia kemudian menceritakan mimpinya kepada Frankie Roaring dan menangis sejadi-jadinya. Mungkin gini ya, kalau aku ceritain nggak masuk akal. Tapi saat kejadian itu di aku bikin damai banget di hati. Jadi aku dimimpiin, aku minta sama Allah, dimimpiin tapi datangnya Tuhan itu Yesus. Jadi aku nggak bisa berbuat apa-apa. Mungkin sudah jalannya Tuhan. Itu sih buat aku, tutur Oppie Sopianti. Yang kedua, putuskan pindah agama. Usai mendapatkan mimpi bertemu Yesus, Oppie Sopianti pun memutuskan untuk pindah agama dan memeluk agama Kristen. Ia bahkan mengajak suaminya Frankie Roaring untuk kembali ke agama semula. Sambil menangis, Oppie Sopianti mengajak Frankie Roaring untuk ke gereja dan mantap pindah agama. Dalam 3 malam itu dia mimpi, sampai akhirnya dia mimpi terakhir dan nangis. Baru akhirnya dia mulai ngomong secara personal, mau pindah agama. Dia bertemu yang namanya di Nasrani dibilang Yesus. Jadi datang secara personal dari mimpi dan akhirnya dia memutuskan untuk, ayo kita ke gereja, kata Frankie. Yang keempat, sempat dijauhi keluarga. Tentu saja keputusannya pindah agama ini tak mudah untuk keluarga Oppie Sopianti. Sebab keluarga Oppie Sopianti khususnya sang ibu sempat menolak dan menjauhinya. Atas hal ini pun Oppie dan sang ibu sempat hilang komunikasi dalam waktu yang cukup lama. Keluarga shock pasti, apalagi mama. Dia sampai WhatsApp nanya, kok bisa? Lalu sedih katanya. Tapi kan namanya juga keyakinan dari masing-masing pribadi. Sama mama belum ketemu lagi sejak menikah. Aku pindah keyakinan pun belum ketemu. Kontak sama dia juga nggak ada. Terakhir ya pas di WhatsApp itu. Nanti ada waktunya aku jelasin, ada saatnya, kenang Oppie Sopianti. Dan yang kelima, akui cinta Yesus daripada suami. Meski begitu, Oppie Sopianti kelahiran 1994 itu lebih menyerahkan semuanya kepada Tuhan.
Ia tidak pernah menyalahkan siapapun dan berharap semua akan baik-baik saja. Ia juga mengaku mencintai Yesus daripada suaminya sendiri. Hal tersebut terjadi saat ia mimpi bertemu Yesus memakai baju putih tersenyum kepadanya. Senyuman itu yang membuat hatinya damai. Itu dahsyat banget, luar biasa. Padahal kan Ovi awalnya nggak tahu apa-apa. Tapi Yesus tersenyum dan itu buat nyaman, kayak benar-benar dipeluk. Ucap Ovi Sofianti. Saat pindah agama ke Kristen, mantan personal duo Serigala ini mengaku sempat jauh dengan keluarga. Seiring berjalan waktu, Ovi tetap menebar kasih hingga akhirnya hubungannya dengan keluarga membaik. Ovi mengaku meninggalkan Islam setelah mimpi bertemu Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Suami Ovi Sofianti, Frankie Roring, memutuskan untuk mualaf lebih dulu sebelum akhirnya resmi menikah pada 2018 lalu. Setelah menikah, Frankie kembali memeluk agama lamanya yakni Kristen. Selama menikah, Frankie mengaku tak pernah mengajarkan Ovi tentang keyakinan yang dia imani. Kita menikah dalam Muslim, saya Nasrani, mualaf mengikuti agama istri saya. Selama perjalanan pernikahan itu, saya tidak pernah mengajarkan agama saya tentang Tuhan Yesus ataupun firman Tuhan. Saya cuma mengimani saja hati saya bahwa kuasa Tuhan itu pasti dahsyat dan luar biasa, kata Frankie Roring. Dikutip dari hopes.id, jaringan suara.com pada Selasa 14 Desember 2021. Ovi Sofianti sendiri memutuskan untuk pindah agama karena hati nuraninya sendiri. Setiap doa yang dipanjatkan pemeran anak jalanan itu terjawab lewat mimpi. Sebelumnya Ovi berdoa waktu itu nggak minta apa-apa, tapi cuma minta jalan kebenaran saja sebelum tidur. Setelah berdoa, malah Tuhan Yesus datang dalam mimpi. Mimpi yang pertama itu Ovi ada di dasar laut yang paling dalam. Terus Ovi diangkat ditaruh di satu rumah, banyak yang marah sama Ovi, tuturnya. Ovi mengaku sudah bertemu Tuhan Yesus lewat mimpi sebanyak 3 kali. Di mimpi yang ketiga, wanita 27 tahun tersebut menangis. Yang paling luar biasa di mimpi yang ketiga itu Ovi sampai netesin air mata. Ovi ngerasain kok gue itu lebih cinta sama Tuhan Yesus daripada suami sendiri. Gue nggak takut kehilangan suami. Sampai Frankie sampai bangunin Ovi, ujarnya. Ovi melihat Tuhan Yesus tersenyum kepada dirinya. Mulai dari situ Ovi Sofianti merasakan damai dan memutuskan untuk beralih agama dari Islam ke Kristen. Tuhan Yesus di samping ayah pakai baju putih. Tersenyum itu dahsyat banget, luar biasa. Padahal kan Ovi nggak tahu kita baca Alkitab. Dan Ovi belum tahu apa-apa. Tapi di sebelah kanan suami itu, Tuhan Yesus itu tersenyum yang bikin Ovi nyaman. Kayak benar-benar dipeluk sama Tuhan Yesus, ujarnya. Kehidupan setelah pindah agama Ovi Sofianti tak berjalan mulus. Ia sempat dibenci oleh keluarga, namun tetap menebar kasih. Sehingga setelah 1 tahun berjalan, hubungan Ovi Sofianti dan keluarga perlahan membaik hingga saat ini. Walaupun kita dibenci kanan kiri, mau diomongin, mau dikucilkan, tetap kita harus mengasihi. Kayak Ovi ya, kayak kemarin sempat lagi panas-panasnya, sempat dijauhi sama keluarga. Tapi kita tetap mau hubungan baik keluarga. Tapi puji Tuhan 1 tahun berjalan, semuanya udah baik-baik saja sama keluarga, sama mama, sama papa. Kita harus mengasihi apapun itu, biar mereka pun mengasihi kasihnya Tuhan. Jadi yang belum kenal Tuhan bisa melihat dari kehidupan kita. Pungkas Ovi Sofianti. Berpindah agama memang bukanlah hal yang mudah. Pasti banyak tantangan yang kita hadapi dari orang-orang dan terlebih dari keluarga sendiri. Tetapi kalau seseorang sudah benar-benar meyakini akan menerima Yesus, terlebih dia sudah mengalami perjumpaan sendiri dengan Yesus, dia pasti akan tetap menjalani tantangan itu dan tetap untuk memilih Yesus sebagai juru selamatnya. Terima kasih yang sudah berkunjung dan menonton video saya. Jangan lupa
untuk tetap like dan subscribe dan klik tombol loncengnya agar dapat terus mendapat notifikasi dari video-video saya. Dan semoga dari video-video saya kita semua mendapat inspirasi, termotivasi, dan semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin.